Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini, Senin 6 September 2021, dalam pekan biasa yang ke-23. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 6, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Semoga pada saat ini kita dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Kembali cerita Injil pada hari ini kita mendengarnya bersama tadi. Yesus menunjukkan kuasa dan otoritasnya. Lagi-lagi Yesus menyembuhkan seorang yang sakit. Di mana diceritakan dalam Injil tadi, ketika Yesus masuk ke rumah ibadat kemudian ia mengajar. Ada seorang yang mati tangan kanannya. Dan yang paling menarik, tampil kembali orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Seperti biasanya mereka senantiasa mengamat-amati apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan kali ini kembali mereka mengamat-amati dengan serius. Mereka takut kalau Yesus ini menyembuhkan seorang yang sakit ini pada saat itu, di mana saat itu ialah hari Sabat. Sebagaimana kita ketahui dalam tradisi mereka tidak boleh menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, karena hari Sabat sangat kudus, dikhususkan untuk Tuhan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kok bisa-bisanya golongan para ahli Taurat ini ialah para imam? Bukannya fokus beribadah, fokus mendengarkan, merenungkan sabda Tuhan, tetapi justru mereka fokus kepada Yesus, bukan untuk mendengarkan pengajarannya, melainkan mencari kesalahan dari Tuhan Yesus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita menelisik ke dalam hati kita, mengingat kembali peristiwa hari-hari hidup kita yang telah lalu. Kebiasaan semacam ini juga sering terjadi dan bahkan kita alami hari lepas hari. Kita sangat mudah untuk menilai kekurangan orang lain, bahkan mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian menjudge-nya, menilainya, memberikan cap yang buruk terhadap orang lain. Tetapi kita tidak berani, sekali lagi kita amat jarang untuk berani mengakui kesalahan diri sendiri, mengakui kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Persis seperti apa yang dilakukan oleh golongan ahli-ahli Taurat ini.
Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Yesus tampil dengan penuh kuasa, dengan penuh wibawa. Ia tampil sebagai sumber kedamaian, pengharapan bagi mereka yang menderita, kesembuhan bagi mereka yang sakit, sukacita bagi mereka yang sedih. Kita tahu dalam keadaan yang sakit tentu, ibaratkan pengharapan ini sudah hilang separuh. Hidup menjadi kurang bergairah. Tetapi ketika ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, saya tidak bisa menggambarkan betapa bahagianya orang ini. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi mereka yang terus berharap, bagi mereka yang terus berjuang, dan tentunya berusaha. Nah, para sahabat yang terkasih, adakah kita selama ini juga mau datang kepada Yesus Sang Penyembuh sejati, mengobati luka-luka kita, menyembuhkan setiap sakit dan penyakit yang kita derita? Bukan hanya sakit secara fisik, melainkan lebih dari itu, sakit secara kerohanian. Kalau kita sakit secara fisik saja, kita sudah panik. Kita sudah heboh mencari rumah sakit yang terbaik, mencari dokter yang terbaik untuk menyembuhkan. Ada ungkapan mengatakan bahwa sehat itu mahal. Maka kita berjuang, apabila kita jatuh sakit, kita pasti segera mencari cara untuk sembuh. Tetapi dalam konteks yang lainnya, saya ingin bertanya sebagai bahan permenungan kita bersama. Adakah kita juga menjadi panik, takut dikala kehidupan kerohanian kita makin kering, hidup rohani kita makin tak terarah, bagaikan tanaman yang layu tidak pernah disiram? Adakah kita menjadi gelisah, kemudian segera mencari obat untuk menyembuhkannya? Entah itu melalui bimbingan rohani dengan para romo, sakramen tobat, pengakuan dosa secara rutin. Nah, hal-hal semacam ini mungkin sangat sepele, tetapi kerap kali kita abaikan. Alangkah indahnya menjadi pribadi yang seimbang dalam segala aspek. Bukan hanya kita sehat secara jasmani, tetapi bagian dalamnya ini sangat rapuh. Tetapi mari kita kuatkan manusia rohani kita dulu, agar kita menjadi pribadi yang bebas, pribadi yang merdeka dalam setiap langkah pesiaran hidup kita. Kerohanian yang baik sangat membantu kita dalam menjalani hari-hari hidup kita, membantu kita dalam berpikir yang benar, bertindak yang benar. Kemudian seluruh apa yang kita kerjakan juga didasarkan pada nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Maka kalau kita belum berusaha, mari mulai saat ini datang kepada Yesus. Rutin minta disembuhkan dari luka-luka dosa. Bukan hanya sakit secara fisik, melainkan kelemahan-kelemahan manusiawi kita yang menyebabkan kerohanian kita makin kering, kerohanian kita kerdil, tidak tumbuh dengan subur. Mari kita mengobatinya dengan rutin mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, senantiasa mawas diri, kemudian kita merasa sukacita di dalam Tuhan dalam segala situasi dan kondisi hidup kita saat ini. Semoga permenungan hari ini membantu kita untuk semakin dewasa dalam iman, dan selamat beraktivitas tentunya untuk kita semua pada hari ini. Salam sehat dan sukacita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.